Yang kedua, ya, kalau Jokowi dan Luhut misalnya ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya menang lagi, 3 periode diberikan kepada Pak Jokowi, ya, maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti. Ya. Jadi komunisme akan diberi angin puritan, ya, tentu aba-aba dari Beijing itu akan dilaksanakan, ya, dan ini tentu buat kita, apalagi umat Islam, ya, sesuatu yang amat sangat berbahaya, ya, karena begitu mereka menjadi rezim katakanlah semi komunis saja pun, ya, dengan arahan-arahan Xi Jinping, ya, bisa saja kemudian kekuatan Islam dipredali. Ya. Jadi saya khawatir kadang-kadang ada pemimpin Islam yang begitu seperti nggak pernah berpikir, gitu, hanya mengelulukan Pak Jokowi gitu, sementara dia tidak pernah berpikir andai kata dia terpilih lagi, ya, dikasih periode ketiga kayak apa nasib umat Islam itu. Ya. Nah kemudian ya berikutnya lagi, ya, kekuatan Islamofobia pasti akan lebih digencarkan lagi. Ya. Islamofobia itu sekarang menjadi sebuah industri pemikiran. Ya. Dibayar ratusan juta dolar, baik di negara Eropa maupun di Amerika sendiri. Gitu. Dan kita ikut-ikutan, ya, kita sangat rentan. Jadi treatment atau perlakuan kepada kaum muslimin sangat berbeda, ya, dengan katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh umat yang lain. Jadi jangan lupa nanti bisa saja semua masjid akan dikasih teropong politik gitu. Nanti ada masjid yang legal, ada masjid yang semi legal, ada masjid yang harus ditutup dan lain-lain dengan segala macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah suaranya Pak Amin Rais, ya. Kira tidak akan pangling, ya, suara Amin Rais. Itu tadi saya ambilkan dari channel YouTube-nya pribadi Amin Rais Official. Silakan bisa dicek lagi. Saya ambilkan potongan suaranya atas 2 unggahan video Amin Rais menanggapi isu 3 periode Presiden Jokowi yang kemudian dia kembangkan dengan isu kebangkitan komunisme dan Islamofobia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya tidak habis pikir. Mbak Amin Rais ikut-ikutan menjadi kompor, memprovokasi terkait dengan 3 periode Pak Jokowi ingin menjabat presiden. Padahal sudah berulang kali Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak mau melanggar konstitusi terkait dengan jabatan presiden itu. Sudah beberapa kali Presiden Jokowi sampaikan itu. Adapun sejumlah pendapat yang menginginkan Presiden Jokowi 3 periode itu berasal dari luar, bukan dari Presiden Jokowi sendiri, tetapi dari sejumlah kalangan masyarakat yang menginginkannya, dan itu dibantah oleh Presiden Jokowi. Satu, ya, artinya bahwa suara itu bukan dari internal Presiden Jokowi. Nah, akan tetapi sangat jelas sekali bahwa Pak Amin Rais menuduh bahwa itu adalah keinginan Presiden Jokowi sendiri bersama dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Bahkan dia menganalisa, mengatakan, menuduh bahwa akan terjadi pasangan Jokowi Luhut bin Sarpanjaitan terkait dengan kalau nanti
betul-betul Pak Jokowi menjabat presiden periode yang ketiga. Tapi itu kan asumsi. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah asumsinya Amin Rais ini kemudian mambrah-mambrah kepada isu yang sangat destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara ini. Dia mengatakan kalau Presiden Jokowi nanti menjabat ketiga kalinya, bahwa setelah itu akan terjadi kebangkitan komunisme di tanah air ini. Dan kemudian mengatakan bahwa negara ini akan didikte oleh pemerintahan Cina, oleh Presiden Xi Jinping. Ini kan ngawur. Dapat data dari mana? Ini saya kira tidak bisa dibiarkan liar begini Mbak Amin Rais ini. Dan Mbak Amin Rais sebagai orang yang katanya ditokohkan, mantan ketua ormas besar di negara ini, mestinya nggak bisa lah, jangan gegabah semacam itu. Meliarkan asumsinya, menuduh bahwa ini akan menjadi negara yang komunis, negara membangkitkan paham komunis. Mbak Amin Rais perlu saya sampaikan, yang hari ini menjadi kekhawatiran kita semuanya, hari ini itu bukan komunisme, itu semuanya asumsi. Dan belum ada satupun orang yang selama ini menjual isu komunis untuk menyerang pemerintah bisa menunjukkan fakta data siapa kelompok komunis di mana akan bangkit. Semuanya asumsi bahwa negara ini sedang disusupi komunis, negara ini akan bangkit. Komunis ada di lingkaran istana. Tetapi mana menunjukkan data faktanya, nggak pernah ada yang berani dan nggak pernah ada yang berhasil mengatakan, membuktikan itu. Tetapi bahwa fakta kebangkitan kelompok intoleran radikal itu di depan mata kita. Densus setiap saat menangkap tidak hanya 1, 2, 3, tapi belasan orang yang terjaring terlibat dengan gerakan terorisme, bukan hanya di dalam negeri tapi terhubung dengan gerakan terorisme internasional. Itu fakta, dan itu bukan Islamophobia. Belum lama terjadi di Makassar kemarin, bendera-bendera ormas terlarang HTI dikibarkan. Kayak gitu mau bilang Islamophobia? Itu fakta di depan mata kita. Hari ini kita menghadapi kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok dari ormas yang sudah dilarang. Bukan lagi ancaman kebangkitan, tapi bahwa mereka memang eksistensinya sudah bangkit di tengah-tengah kita. Dan itu menjadi stressing fokus kita bersama. Karena sejarah membuktikan, di sejumlah negara membuktikan orang yang ingin mendirikan khilafah ini memang menjadi sumber huru-hara, kekisruhan dan kekacauan banyak bangsa dan negara di belahan bumi ini. Apakah fakta-fakta yang terjadi di Suriah, di Afghanistan, di Irak, Syria, Libanon, Yaman, apakah itu bukan fakta yang bisa membukakan mata kita bahwa ancaman garis keras memang nyata adanya? Sejumlah statement kesaksian para ahli pemikir-pemikir Islam, aktivis-aktivis Islam telah membuktikan bahwa gerakan mereka hari ini menyasar Indonesia. Jangan ditutup-tutupi dengan isu komunisme. Bahaya laten komunisme iya, tapi itu kan masa lalu tahun 65. Seandainya hari ini ada gejala-gejala, bukti-bukti fakta gerakan-gerakan mengatasnamakan kelompok komunis dengan atribut yang ada, oke. Kita harus waspadai dan kita antisipasi, kita atasi bersama. Tapi faktanya di mana? Gerakan itu ada. Tetapi bahwa gerakan radikalisme Islam, gerakan atas nama Islam, hari ini di Indonesia bertebaran di mana-mana. Menyerang negara, menyerang pemerintah, menyerang pejabat-pejabat menteri kita dan isu penodaan agama itu adalah salah satu contoh dan bukti fakta gerakan dari mereka. Buat aparat kepolisian saya kira ini perlu diwaspadai statement Mbak Amin Rais ini, jangan sampai liar karena berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Kalau perlu suruh membuktikan Mbak Amin Rais, suruh membuktikan tentang fakta kebangkitan komunisme. Dari mana datanya? Dia mengatakan bahwa negara ini akan didikte oleh Xi Jinping. Ini hampir sama dengan statementnya siapa itu? Alfian Tanjung. Persis itu. Kalau bisa membuktikan sepakat kita, mari kita lawan bersama-sama. Ya, sebagaimana kita juga sepakat ancaman yang sama, perlawanan yang sama harus kita tujukan, harus kita lakukan
kepada kelompok-kelompok intoleran dan kelompok radikal. Semuanya dalam musuh bangsa, semuanya dalam musuh kita bersama, musuh negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita papat habis. Tidak boleh ada gerakan apapun, intoleransi, radikalisme, komunisme yang ingin merongrong keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, yang ingin merobohkan merah putih, yang ingin mengganggu tegaknya NKRI yang kita cintai ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.